Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengembangan kurikulum akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul komponen kurikulum yang beranggotakan saya Selvi Friska Oktaviantanti, yang kedua Muhammad Zainullah Arif, yang ketiga Lutfiana Eka Putri, yang keempat Khairunisa, dan yang kelima Fani Putri Kurniasari. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi komponen kurikulum. Sebelum membahas ke komponen kurikulum, saya akan menjelaskan apa itu komponen. Komponen merupakan bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum tersebut, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Jadi komponen di sini itu merupakan suatu kesatuan yang dirancang dan mempunyai fungsional tersendiri-sendiri. Dalam pembuatan komponen tersebut ada dua kesesuaian. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi perkembangan masyarakat. Artinya kurikulum dibuat itu sesuai dengan apa yang terjadi di era sekarang ataupun era di mana kurikulum itu diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan pendidikan di saat itu. Yang kesesuaian yang kedua yaitu kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum dengan tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Nah, jadi kesesuaian di sini yaitu mencakup semua komponen atau sistematika yang tersusun dalam sebuah kurikulum. Nah, apa sih komponen kurikulum di sini? Nah, seperti yang dijelaskan di kesesuaian kedua, komponen-komponen dalam kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode atau proses belajar mengajar tersebut, dan yang terakhir evaluasi atau bentuk penilaian dalam suatu pembelajaran. Untuk lebih detailnya, pertama kita akan menjelaskan tentang komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan arah atau sasaran yang hendak dituju dalam proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan. Jadi ketika kita membentuk suatu kurikulum atau membuat kurikulum, itu pasti ada sebuah visi di mana visi tersebut memiliki tujuan dan arah kemana sih kurikulum ini ke depannya, apa yang akan dituju, apa yang akan diperoleh dengan kurikulum ini melalui proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Itu komponen tujuan, merupakan sebuah arah atau visi yang akan digapai dalam sebuah pembuatan kurikulum. Nah, untuk yang kedua, komponen di sini berisi isi. Isi dalam kurikulum merupakan suatu sistematika yang disusun yang berisi pengalaman-pengalaman belajar siswa. Jadi gini, isi kurikulum itu mengacu pada pengalaman belajar siswa. Jadi kegiatan-kegiatan siswa dalam suatu kelas, dalam suatu proses pembelajaran itu dituangkan dalam sebuah komponen isi atau disusun dalam sebuah komponen isi. Ataupun komponen isi ini memuat sebuah kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran
di lembaga pendidikan. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa tercapai? Nah, di sini ditambah lagi ada komponen metode atau proses belajar mengajar. Metode di sini yaitu merupakan bagaimana cara siswa mendapat pengalaman belajar. Jadi bagaimana sih cara siswa menerapkan kegiatan-kegiatan yang sudah tersistematis di komponen isi tersebut. Nah, dalam suatu metode ini cara-cara tersebut diorganisir untuk memperoleh pengalaman dan tujuan dalam suatu pembelajaran. Nah, dalam metode-metode dalam komponen metode kurikulum itu menurut Tyler terdapat beberapa rumusan organisir. Yang pertama, berkesinambungan. Jadi antara metode satu dengan yang satu itu masih berketerkaitan. Sebagai contoh, dalam pelajaran IPS, pengembangan keterampilan membaca dipandang sebagai suatu yang sangat penting, maka latihan membaca buku perlu dilakukan. Nah, itu akan berkesinambungan dengan metode dalam membaca pelajaran bahasa Indonesia, katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua, metode ini harus dirumuskan secara berurutan. Jadi dari step A ke B ke C itu ada langkah-langkahnya harus berurutan. Jadi seperti halnya kita memakan nasi. Nah, nasi itu awalnya gimana? Ya pertama dari beras, terus ke mencuci nasi, terus merebus dan jadilah nasi. Nah, jadi begitu. Dalam metode kurikulum ini siswa ditunjukkan dari cara-cara yang awal hingga bagaimana sih cara mencapai pengalaman belajar yang diinginkan. Terus yang ketiga, keterpaduan. Keterpaduan di sini yaitu penggabungan yang menunjukkan kepada hubungan horizontal pengalaman belajar menjadi isi kurikulum, sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman itu dalam suatu kesatuan. Artinya mungkin kalau sekarang seperti halnya tematik itu kan dibuat lebih mudah mencakup suatu kesatuan, katakanlah tematik kelestarian lingkunganku. Nah, itu di situ kan sudah ada pembelajaran dari IPA, IPS, matematika, bahasa dan sebagainya, itu sudah mencakup dalam satu tema. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran umum yang terpisah, seperti halnya katakanlah di kelas atas itu kan terpisah, matematika sendiri, IPS sendiri, dan mata pelajaran lainnya sendiri. Nah, itu tetap berkesinambungan. Jadi tetap ada kesinambungan bagaimana sih pengalaman belajar siswa itu sama dan selaras. Dan untuk yang terakhir, komponen kurikulum merupakan evaluasi. Evaluasi kurikulum di sini merupakan suatu cara untuk memperoleh apakah sasaran yang ingin dituju itu tercapai atau tidak. Nah, jadi ketika kita mengembangkan kurikulum ataupun membuat, kita sudah memiliki visi, terus kita sudah memiliki isi apa yang akan dituangkan di kurikulum tersebut. Selain itu, untuk mencapai visi dan menjalankan isi dari kurikulum, kita sudah memiliki metode. Nah, ketika tiga itu sudah kita jalankan, mungkin di bagian akhir kita mengadakan evaluasi. Apakah kurikulum tersebut dapat tercapai
dan sesuai dengan tujuan kita tadi atau tidak. Nah, jadi di sini komponen yang terakhir yaitu mencakup nilai dari hasil produk yang kita kembangkan atau kita buat. Katakanlah produknya yaitu kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Lutfiana Eka Putri akan menjelaskan pengertian tiap-tiap komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan yaitu arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan sepatutnya mempunyai tujuan karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan. Yang kedua yaitu komponen isi. Isi kurikulum yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Dalam hal ini, siswa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisir sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh siswa sesuai dengan tujuan. Yang ketiga yaitu komponen metode atau proses belajar mengajar. Metode atau proses belajar mengajar yaitu bagaimana cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan proses itu sendiri bertalian dengan bagaimana pengalaman belajar atau isi kurikulum di organisasi. Setiap bentuk organisasi yang digunakan membawa dampak terhadap proses memperoleh pengalaman yang dilaksanakan. Untuk itu, perlu ada kriteria pola organisasi kurikulum yang efektif. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum merupakan suatu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian, dapat diperoleh balikan tentang pelaksanaan kurikulum itu. Berdasarkan balikan tersebut, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya. Saya Khairunisa, NIM 12205193188 akan menjelaskan tentang pengembangan komponen kurikulum. Telah dijelaskan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang terbentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Kurikulum merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi dalam 2 kelompok. 1. Prinsip-prinsip umum, yaitu sebagai prinsip yang diperkaitkan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. 2. Prinsip-prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan mengembangkan komponen tujuan pendidikan, isi kurikulum, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pelajaran, dan komponen kurikulum yang lainnya. Prinsip-prinsip pengembangan tipe umum dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu relevansi. Jadi relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik, sehingga nantinya peserta didik tidak merasa asing dengan kehidupan di sekitarnya. Relevansi pendidikan juga dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum harus memperhatikan bahwa apa yang diajarkan kepada peserta didik bermanfaat baginya dan menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.
Atau dengan kata lain, kurikulum harus bersifat antisipatori, yaitu mengantisipasi sebelum terjadinya sesuatu. Kemudian relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya seperti yang sudah kita ketahui, di mana ilmu pengetahuan dan berkembang pesatnya teknologi saat ini perlu adanya pengembangan kurikulum untuk menyesuaikan dengan iptek. Yang kedua yaitu atau B, fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak didik untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Nah, hal ini berarti kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kemudian yang ketiga atau yang C, kontinuitas, yaitu continue, terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Selanjutnya D, yaitu praktis atau efisiensi. Mengapa kurikulum harus praktis? Ya, karena kurikulum selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya alat maupun personalia. Karena pada dasarnya waktu, tenaga, dan biaya tersebut digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran yang merealisasikan hasil yang optimal. Maka dari itu, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Di sini efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan tipe khusus. Prinsip-prinsip pengembangan tipe khusus itu berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Seperti contohnya yaitu yang A, atau prinsip yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan pendidikan yang lebih operasional, yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran, dari setiap mata pelajaran. Nah, pada tingkat operasional ini, tujuan pendidikan dirumuskan lebih bersifat spesifik dan lebih menggambarkan tentang what will the student be able to do as a result of teaching that he was unable to do before. Tujuan pendidikan tingkat operasional ini menggambarkan perubahan perilaku spesifik, apa yang hendak dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang B yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi. Nah, pendidikan dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran juga harus meliputi segi pengetahuan, segi sikap, segi keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian C, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi, apakah dalam pembelajaran tersebut dapat melayani perbedaan individual siswa, dan apakah metode tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, dan apakah metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor.
peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu yang D, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, pada proses belajar mengajar pastinya perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran. Tidak hanya sembarangan dalam memilih alat-alat bantu pengajaran, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu alat atau media apa yang dibutuhkan. Nah, apabila belum ada penggantinya, bagaimana pembuatannya? Kemudian siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana pengorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Dalam kegiatan penilaian ini meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian. Terdapat beberapa prosedur mulai dari perumusan tujuan, yaitu menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, kemudian menghubungkan dengan bahan pelajaran dan menuliskan butir-butir tes. Nah, selain itu pula terdapat hal-hal yang perlu dicermati dalam perencanaan penilaian, yaitu bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites, berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes berbentuk uraian atau objektif, dan berapa banyak butir tes yang disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau diadministrasikan oleh murid. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.